Baik, anak-anakku semuanya, sahabat IPA di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran IPA. Hari ini kita belajar materi IPA kelas 8 tentang organ pencernaan manusia. Nah, tujuan belajarnya apa? Hari ini kita akan belajar bagaimana kalian memahami organ pencernaan manusia dan proses yang terjadi di dalamnya sehingga makanan yang kita makan bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita. Kemudian ada zat sisa yang dibuang berupa kotoran-kotoran makanan. Oke, kita lanjut. Organ pencernaan makanan. Apa itu organ pencernaan makanan? Adalah semua organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan kita. Mulai dari penghancuran, penyerapan sari makanan, hingga pengeluaran zat sisa yang berupa kotoran atau feses. Oke, betul sekali. Nah, ada dua komponen utama pada organ pencernaan makanan kita, yaitu kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Nah, baik kita lihat apa ini. Ini adalah organ pencernaan kita tampak lebih jelas. Nah, kita ingat-ingat kembali apa nama bagian-bagiannya. Kita lihat apa saja yang ada pada gambar tadi anak-anak semuanya. Nah, ada mulut, oke, dari atas, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Oke, kita lihat bagian-bagiannya lebih rinci dan lebih jelas lagi. Oke, dari atas, oke, mulut fungsinya menghancurkan makanan sehingga menjadi bagiannya lebih kecil lagi. Ada gigi, betul, ada lidah yang membantu pencernaan makanan di sana. Nah, ada ludah juga. Oke, kemudian dari mulut lanjut kemana? Kita lihat ada kerongkongan. Oke, kerongkongan memisahkan dan memindahkan makanan dari mulut ke lambung kita. Next, berikutnya lambung. Lambung memecah makanan dan mencampurkan dengan enzim serta sifat asam yang ada pada lambung kita. Lanjut kemudian dari lambung menuju ke usus. Ada dua usus. Saya tahu ini ususnya apa? Usus halus dan usus besar. Betul sekali. Nah, usus halus fungsinya apa? Usus halus menyerap sari nutrisi pada makanan dan kemudian sisanya akan lari ke usus besar. Di sana ada proses penyerapan air dan pembentukan feses. Betul sekali. Nah, setelah terbentuk feses maka akan dikeluarkan lewat anus. Pengeluaran terakhir dari sisa-sisa pencernaan makanan kita. Baik. Nah, kita lihat sekarang ada yang dilalui makanan mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Ada juga yang tidak dilalui makanan. Yang mana kita tahu? Baik. Betul, ada hati, pankreas, dan empedu. Ini bagian yang tidak dilalui makanan tetapi menunjang proses keberhasilan makanan. Ada tadi kelenjar, ada tadi saluran. Itu bedanya. Nah, saluran yang dilalui, coba mulut, oke, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang tidak dilalui namanya baik kelenjar pencernaan. Ada hati, empedu, dan pankreas. Nah, kita coba lihat lebih rinci. Apakah hanya itu? Nah, kita lihat. Nah, ternyata anak-anakku semuanya ya, di mulut. Nah, yang kita tahu tadi dilalui makanan, ternyata ada ludah kita. Ludah juga termasuk enzim, ada amilase di sana. Kemudian lambung, ada pepsin, renin, asam klorida. Ada asam ya, asam lambung. Sering dengar tuh kalian asam lambung. Kemudian pankreas, ada amilase, lipase, dan tripsin di sana. Ada usus halus mengandung enzim sukrase, maltase, dan laktase, serta hati mengandung getah empedu. Coba kita identifikasi bagian manakah yang dilalui makanan, tapi juga termasuk kelenjar pencernaan makanan. Betul sekali, ada mulut dan lambung. Inilah bagian yang juga dilalui makanan berupa saluran, tapi juga mengandung enzim pencernaan makanan sehingga termasuk pada kelenjar. Nah, baik. Nah, karena kita punya saluran dan kita punya kelenjar tadi ya, berikutnya ada sistem pencernaan kita. Nah, terbagi dua juga, ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Jadi sampai nanti menjadi sari dan menjadi sampah sisa makanan melalui proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa bedanya mekanis dan kimiawi? Kita lihat berikutnya yang mekanis. Pencernaan mekanis mengubah, menghaluskan makanan dengan tanpa bantuan enzim. Tanpa enzim dihaluskan dan diubah ukurannya dari besar menjadi kecil. Pada bagian manakah terjadi?
pada mulut dan lambung kita. Betul sekali, mulut dan lambung kita. Mulut punya gigi, lambung. Nah, meskipun lambung tidak ada, gigi-gigi yang bisa mengunyah, ada gerakan meremas dinding lambung sehingga makanan juga menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Nah, kemudian pencernaan kimiawi berikutnya mengubah struktur kimia pada makanan. Nah, intinya mengubah dari yang molekul yang kompleks menjadi yang lebih sederhana lagi. Nah, bukan sekedar dihaluskan, tetapi diubah struktur yang kompleks menjadi lebih sederhana. Maksudnya apa kompleks sederhana itu? Ada yang tahu? Iya. Nah, makanan kita makan beraneka macam ya, ada nasi, lauk. Nah, nanti akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh usus kita dengan bantuan namanya enzim tadi. Coba diingat kembali enzim apa saja tadi? Di mana tempatnya tadi? Ya. Nah, terjadinya pada bagian mulut, lambung, dan usus. Betul sekali. Nah, kita lihat sekarang, perhatikan anak-anak semuanya ya. Ada jenis-jenis makanan di sini. Ada air, lemak, minyak contohnya, kemudian vitamin pada buah dan sayur, ada protein pada lauk pauk kita, ada karbohidrat yang kita makan, nasi, roti, dan sebagainya. Semuanya kalau sudah keluar dari lubang keluar kita bentuknya kan berbeda. Nah, dan semuanya nanti akan menjadi satu bentuk yang sama, tidak kelihatan rotinya, tidak kelihatan jambunya, tidak kelihatan telurnya. Nah, itu karena diproses oleh sistem pencernaan makanan kita. Nah, air langsung diserap tubuh kita. Vitamin langsung diserap juga oleh usus kita. Kemudian yang diolah apa? Lemak. Oke, karbohidrat dan protein perlu diubah menjadi struktur yang lebih sederhana. Nah, karbohidrat menjadi gula, kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Betul sekali, protein menjadi asam amino. Beginilah yang nanti akan diserap oleh usus kita. Baik, nah di akhir video ini coba kalian perhatikan untuk evaluasi ya. Kita sudah banyak belajar tentang organ pencernaan makanan dan sistem pencernaannya. Nah, sekarang kita lihat beri keterangan coba dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kita ingat-ingat kembali. Ada yang tahu nomor 1? Oke, bukan mulut tuh. Iya, betul, bukan mulut. Yang betul nomor 1 adalah kerongkongan. Betul sekali. Silakan dilanjut sampai dengan nomor 9. Jangan lupa jawab pertanyaan di bawahnya. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan enzim yang dihasilkan oleh lambung beserta fungsinya. Kemudian jelaskan perbedaan pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis. Oke, selamat belajar lebih lanjut. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.